warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di acara Spend Pagi Bercerita podcastnya SMP Negeri 1 Sreg. Kali ini saya ingin bertanya-tanya seputar rohis nih kepada dua narasumber yang ada di depan saya kali ini. Tapi sebelum saya mulai pertanyaan tersebut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih ya. Perkenalkan, nama saya Cikita Putra Praviani sebagai host di sini dan akan dilanjut oleh... Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Aryani. Saya dari kelas 94 dan saya adalah Ketua Rohis Angkatan 2024-2025. Oke, perkenalkan nama saya Bapak Muhammad Akrom Sofwan, sekaligus guru SMP Negeri 1 Seragi dan pembina rohisnya. Terima kasih. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya ya Kak Rizka dan Kak Akram. Langsung saja kita mulai pertanyaannya yang mulai dari yang basic-basic dulu nih ya. Rohis itu apa sih kira-kira? Rohis itu adalah singkatan dari rohani islami. Jadi rohis yang ada di sekolah-sekolah itu apa? Organisasi ekstrakurikuler yang menaungi siswa-siswa masalah islamisasi. Jadi aslinya rohis itu kalau bisa disamakan itu loh, seperti halnya OSIS setara. Cuman di SMP kita itu masih menginduk sama yang namanya organisasi OSIS. Jadi masih di bawah naungan OSIS gitu. Jadi itu mungkin penjelasan singkat dari rohis ya. Iya. Kalau saya boleh tanya nih, mungkin rohis di SMP Negeri 1 Seragi itu udah berjalan berapa lama? Kurang lebih rohis itu berjalan sekitar 3,5 tahun. Sudah ada 4 ketua rohis dan kepengurusan sampai saat ini. Terima kasih. Oke, nah mungkin saya bisa tanya nih tentang ketua rohis yang sekarang dan juga pembina-pembinanya itu ada siapa aja? Untuk Ketua Rohis yang sekarang itu ada yang namanya Fathul Hasnain dari kelas 82 yang sudah menjabat dari 2025-2026. Dan juga untuk pembinanya itu ada Bapak Akrom tentunya, dan juga Bapak Taufik, Bu Ida, Bu Alifah, dan Bapak Nur Sujoko. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan juga nggak sih Kak, program-program keagamaan yang ada di sekolah itu ada apa aja yang udah berjalan selama ini? Oke, baik. Untuk program-program keagamaan di sekolah ini, terkhususnya untuk bulan Ramadan itu sudah ada. Pertama, tadarus Al-Quran. Yang kedua juga ada salat duha berjamaah yang biasanya itu sudah dijadwal dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan juga ada infak, dan juga ada tarhib Ramadan, dan juga ada pesantren kilat, dan yang terakhir akan ada buka bersama untuk seluruh rohis SMP Negeri 1 Seragi. Ternyata banyak juga ya kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah. Nah, kalau misalnya ini kan udah mau bulan Ramadan nih, kira-kira kegiatan yang akan dijalankan selama bulan Ramadan itu ada apa aja sih? Nah, aslinya banyak. Menjelang Ramadan itu di sekolah kita itu ada termasuk kegiatan tarhib. Tarhib itu apa artinya? Itu penyambutan bulan Ramadan. Terus ada SPQ. SPQ itu apa? Sehari bersama Quran. Jadi nanti di sekolah kita itu banyak sekali kegiatan bulan-bulan Ramadan seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Mbak Rizka tadi. Cukup itu saja mungkin Pak? Iya. Oke. Bisa kita sebagai remaja nih pasti kan perlu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan setiap harinya nih ya Pak ya. Kira-kira kebaikan apa aja yang bisa kita lakukan setiap hari sih? Sebenarnya banyak. Yang dilakukan kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan itu yang paling masyhur itu adalah tadarus Al-Quran. Terus seperti halnya tidak ada di bulan-bulan lain yaitu apa? Salat tarawih. Karena apa? Melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan sampai lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya 1000 bulan lebih baik dari bulan-bulan yang lainnya gitu. Juga fadilahnya itu banyak sekali. Di dalam bulan Ramadan itu hari pertama sampai tanggal 10 itu adalah hari rahmat yang mana Allah itu menurunkan rahmat kepada kita atau kasih sayang. Terus setelah tanggal 11 sampai 20 Allah itu menurunkan maghfirah. Maghfirah artinya apa? Allah memberikan ampunan kepada orang-orang mukmin yang telah melakukan
dosa-dosa. Yang terakhir, hari atau tanggal 21 sampai menjelang hari raya itu hari ditutupnya neraka. Jadi pintu neraka itu ditutup erat-erat. Makanya di dalam bulan Ramadan itu sangat istimewa. Kita insya Allah doa-doa pun terkabulkan. Jadi nggak rugi kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan tentunya gitu. Oke, mungkin bisa disampaikan juga pesan-pesannya nih untuk Kak Rizka nih. Bisa menyampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman? Sebelumnya, mungkin dari saya pesan untuk teman-teman yang menonton ini, mungkin nama kita di orang lain itu tidak selalu baik. Akan ada hal-hal yang membuat kita tentunya sakit hati, minder, dan lain-lain. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, jangan menyerah untuk selalu mengupgrade diri. Karena di bulan yang suci ini, banyak sekali ladang pahala kita yang harus kita tekuni bersama-sama. Dan juga untuk yang kelas 9 juga selalu semangat, dan juga untuk semuanya semoga Tidak apa-apa Kak Rizka, tenang saja. Oke, mohon maaf agak sedikit canggung. Untuk teman-teman semuanya, jangan menyerah pokoknya, dan selalu meningkatkan ibadah di bulan puasa ini. Terima kasih. Wah, bagus banget ya pesan-pesannya. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua nih di bulan Ramadan. Pak Akram, saya mau tanya nih, Iya, bagaimana sih cara kita untuk belajar menahan lapar di bulan Ramadan? Kan kita sering tuh kayak tiba-tiba ada rasa kayak lapar pulang sekolah, tapi kita masih bingung gimana kita harus nahan atau gimana gitu. ya. Menurut medis itu kita ketika waktu sahur diperbanyaklah meminum air putih. Tapi secara syariat namanya kita menahan itu apa, seperti halnya kita melakukan keikhlasan. Dalam keikhlasan kita emang harus dipaksa. Pertama kali orang melakukan sesuatu itu pasti berat. Seperti halnya kita menahan hawa nafsu. Terus lapar itu berat, tapi ketika kita dipaksakan lama-kelamaan sudah istiqomah, sudah terbiasa, maka akan terasa ringan. Karena apa? Sesuatu itu tergantung niatnya. Makanya ketika kita melakukan puasa Ramadan itu ada niatnya. Insya Allah Gusti Allah itu sudah berjanji. Ketika kita niatnya baik, insya Allah itu Gusti Allah akan menjaga, atau bahasa kata lain kitab itu ngrekso. Kita akan dijaga dari segala hal. Ya termasuk itu lapar, haus, apa yang bisa membatalkan puasa. Oh percaya, karena semua itu yang mengatur Gusti Allah. Tapi tetap harus ada usaha. Usaha tanpa adanya doa sia-sia, doa tanpa adanya usaha juga sia-sia gitu. Ya, mungkin Pak Akram bisa menyampaikan pesan atau motivasi untuk siswa-siswi di SMP Negeri 1 Sragi di bulan puasa nih. Ya, pesan saya untuk siswa dan siswi SMP 1 Sragi, tetap semangat dalam menjalankan ibadah. Tetap ikhlas, tetap harus dipaksa, karena keikhlasan itu harus dipaksa. Apalagi pada remaja-remaja sekarang ketika melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan itu tidak mungkin. Contoh seperti halnya yang biasa dilakukan di SMP kita, yaitu apa? Kita melihat dari poin melakukan ibadah. Itu ketika nggak dioprak-oprak sama kakak-kakak rohis, itu kayaknya kurang jalan. Makanya tetap semangat, dilatih terus. Kita sebagai seorang pelajar itu harus bersungguh-sungguh dalam berlatih, jangan sampai malas. Insya Allah sepiro rekosomu sepiro hasilmu. Artinya apa? Seberapa kuat usahamu, yaitu segitu hasilnya. Jadi jangan sampai menyerah sebelum kita berhasil. Pokok tetap semangat. Terima kasih. Banget pesannya Pak Akram, bisa memotivasi kita semua nih kayaknya. Mungkin sudah cukup lama ya kita berbincang. Sudah saatnya kita mengakhiri pembicaraan kali ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh Kak Rizka dan juga Pak Akram kali ini dapat memotivasi teman-teman sekalian yang ada di rumah dan bisa lebih semangat dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode Spensagi bercerita berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.